Wih Pak, berarti lu dihubungin dulu Bu Pak ya? Siapa? Wih Pak tadi. Please, Edina suruh hubungin Pak Joni dong. Masih tahu bimbingan teknisnya dari ke Pak Joni. Iya, aku tadi telepon Bu Ipa. Tadi. Oh. Kemarin Bu pasti WA aku. Ntar saya minta sama Bu Pasi Mas. SOP-nya ada kan? Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Mana? Selamat pagi, Bapak. Sehat semua. Kabar baik, Pak. Sehat, Pak. Ya, Sehat, oke. Pak. Baik, puji Tuhan. Sehat. Kita mulain aja ya kuliahnya ya. Ini saya lihat sudah join semuanya. Ada enggak temannya yang belum ada di di partisipan apanya? Yang namanya belum masuk gitu. Kurang tahu, Pak. Semua udah masuk, Pak. Semua udah masuk ya. Soalnya saya lihat di AIS-nya hanya itu jumlahnya. Jadi ada 24 mahasiswa. Nah, siapa tahu ada yang ngambil mata kuliah ini tapi belum
masuk di Teams gitu ya. Oke, baik. Minggu yang lalu kita sudah diskusikan mengenai konsep teori teori permintaan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penawaran. Baik, munculkah materinya di monitornya? Muncul, Pak. Oke, nah handout-nya saya sudah upload di materi kelas ya, di Teams-nya. Jadi silakan diambil dan dibaca, pelajari. Oke, kita akan bicarakan tentang penawaran. Nah, kalau kita bicara penawaran, menawarkan, berarti menawarkan barang maupun jasa. Nah, tentu pihak yang menawarkan itu adalah yang menghasilkan atau produsen. Ya. Jadi penawaran berarti kita bicara sisi produsen. Kalau permintaan itu berarti kita bicara dari sisi konsumen. Ya. Nah, penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang disediakan. Ya, disediakan itulah berarti diproduksi, dihasilkan untuk dijual untuk berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Jadi di dalam definisi penawaran ini lihat ada beberapa batasan, yaitu bahwa dijual ya pada berbagai tingkat harga, berarti batasannya adalah harga. Pada waktu berarti itu juga batasan ya, karena beda waktu ya tentu beda penawarannya, beda harga, beda juga penawarannya, dan tempat tertentu. Jadi ada 3 di situ sebagai batasan, yaitu harga, waktu, dan tempat tertentu. Jadi artinya kalau kita bicara penawaran pada harga berapa, ya, atau penawaran pada waktu kapan, ya, karena beda waktu nanti sudah beda penawarannya. Nah, kemudian juga tempat, ya, tempat tertentu, beda tempat ya tentu beda penawarannya. Oke ya, paham ya? Paham, Oke. Pak. Nah, Paham, teori Pak. penawaran, nah itu menerangkan interaksi antara pembeli dengan para penjual dengan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau kita bicara penawaran itu berarti kita masuk dalam ya konteks bagaimana interaksi antara para pembeli dengan penjual. Ya, dan dari interaksi pembeli dan para penjual itulah menentukan harga keseimbangan. Jadi misalnya begini, kalau kita pergi ke pasar mau beli sesuatu, tentu di sana nanti kan penjualnya, pedagangnya mengatakan ini harganya sekian. Nah, tapi kita sebagai pembeli belum tentu langsung terima itu kan. Kita tawar. Misalnya penjualnya mengatakan, oh ini harganya 100.000. Kita bilang, bisa enggak? Ya, 70.000. Ya, jadi ada tawar-menawar. Ya, akhirnya nanti ada kesepakatan. Misalnya deal harganya misalnya 90.000. Nah, itulah sebagai harga keseimbangan. Nah, biasanya juga penjual itu nanya, beli berapa, banyak atau dikit? Ya. Nah, tentu semua kita pasti pernah lah, ya, bagaimana interaksi antara
kita sebagai pembeli dan penjual, ya, atau pedagang. Nah, ada beberapa faktor penentu penawaran. Jadi sama seperti permintaan kemarin, bahwa permintaan itu adalah ditentukan oleh beberapa faktor penentu. Nah, faktor penentu itulah yang disebut sebagai variabel, ya, variabel. Nah, kalau dia penentu penawaran, berarti itu adalah variabel yang menentukan atau yang mempengaruhi. Maka itu disebut sebagai variabel independen. Nah, sedangkan yang dipengaruhi itu disebut variabel terikat, ya, atau disebut dependen variabel. Nah, faktor-faktor penentu penawaran tentu adalah harga barang itu sendiri, ya. Nah, kalau kita bicara hukum penawaran, di mana kalau harga naik, ya, jumlah penawaran ikut naik. Kalau harganya turun, jumlah penawaran juga turun, ya. Makanya di dalam persamaan daripada penawaran, koefisiennya, ya, koefisien dari variabel independennya, yaitu harga, bertanda positif, ya, karena dia adalah berhubungan positif. Nah, di situ kita nyatakan ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain di luar harga barang itu sendiri dinyatakan konstan, ya. Jadi artinya bahwa persamaan itu, di mana variabel independennya harga, variabel dependennya jumlah penawaran, itu berlaku kalau faktor-faktor penentu yang lain di luar harga dinyatakan konstan. Nah, sekarang kita lihat, ya, selain harga sebetulnya faktor penentunya apa saja gitu loh, ya. Jadi artinya bahwa bukan hanya harga yang menentukan penawaran atau jumlah penawaran. Nah, faktor lain di luar harga barang itu sendiri adalah harga barang lain. Maksudnya barang lain itu adalah barang yang relevan atau yang berkaitan. Nah, sama seperti di permintaan, kaitan barang dengan barang lain itu bisa dalam bentuk substitusi atau menggantikan, bisa juga melengkapi, ya, atau komplement, ya. Jadi apakah dia barang substitusi atau barang komplement? Artinya bahwa harga daripada barang substitusi maupun harga barang komplement itu adalah termasuk faktor penentu penawaran. Nah, faktor berikutnya adalah biaya produksi. Nah, tentu kalau kita bicara biaya produksi, itu artinya kita bicara bahan bakunya, tenaga kerjanya, kemudian biaya overheadnya. Atau dengan kata lain, harga daripada input tadi itu akan menentukan penawaran, harga inputnya. Jadi harga input berarti harga bahan bakunya apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian biaya tenaga kerjanya atau gaji yang dibayar perusahaan untuk karyawan bagian produksinya bagaimana, naik atau turun. Nah, demikian juga biaya-biaya overhead yang lain. Misalnya biaya penyusutannya, biaya energinya, misalnya listrik, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu faktor penentu yang lain. Nah, kemudian tujuan operasional perusahaan, ya, tujuan operasional perusahaan itu bagaimana?
tentu terkait tujuan operasionalnya itu adalah berapa target laba yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, itu akan menentukan sisi penawarannya. Nah, kemudian tingkat teknologi, ya, tingkat teknologi yang digunakan. Nah, itulah faktor-faktor penentu, ya, daripada penawaran. Ya, oke. Jadi ada beberapa. Yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang relevan, apakah sebagai substitusi atau komplementer, kemudian biaya produksi, berarti terkait dari harga inputnya, kemudian tujuan operasional perusahaan, termasuk target labanya, kemudian tingkat teknologi yang digunakan. Oke. Nah, hukum penawaran artinya suatu hipotesis yang mengemukakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual, ya, atas barang tersebut. Jadi harga naik, jumlah penawarannya juga naik, ya. Sebaliknya kalau harganya turun, jumlah penawarannya turun. Nah, itulah hukum penawaran. Jadi kebalikan daripada hukum permintaan. Kalau hukum permintaan makin tinggi harga barangnya, maka jumlah permintaannya turun, ya. Kalau harganya turun, jumlah permintaannya naik. Jadi antara harga dan jumlah permintaan itu berlawanan atau berhubungan negatif. Sedangkan di dalam penawaran, antara harga barang itu sendiri dengan jumlah penawarannya adalah berhubungan positif. Oke, ya. Nah, daftar penawaran itu adalah tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan penjual dalam masyarakat. Ya, jadi kalau kita bicara daftar penawaran, sebetulnya pengertiannya atau definisinya kurang lebih sama dengan definisi daftar permintaan. Jadi kemarin di daftar permintaan itu tabel menyajikan gambaran angka-angka. Jadi kalau harganya sekian, jumlah permintaannya sekian. Kalau harganya sekian, jumlah permintaannya sekian. Kalau harganya sekian, jumlah permintaannya sekian. Nah, sekarang di penawaran juga begitu. Ya, jadi tabelnya menyajikan angka-angka bagaimana hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan penjual dalam masyarakat. Ya, jadi tabelnya berisikan harga sekian, jumlah penawarannya adalah sekian. Kalau harganya berubah, ya tentu jumlah penawarannya juga berubah. Jadi artinya menggambarkan titik-titik di mana hubungan antara harga dengan jumlah penawaran. Oke, ya. Nah, kalau digambarkan kurva penawaran, ya adalah bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan dalam salib sumbu, berarti sumbu vertikalnya harga, horizontalnya kuantitas atau jumlah barang maupun jasa, maka kurva permintaannya bergerak dari kiri bawah naik ke kanan atas. Ya, dia bergerak seperti ini. Jadi kalau misalkan digambarkan harganya sekian, berarti tinggal tarik garis horizontal, kemudian setelah menyentuh kurva penawaran turun ke bawah, berarti disitulah kuantitas jumlahnya. Jadi harga sekian, jumlah penawarannya sekian. Kalau misalkan harganya pindah, ya, maka tarik lagi ke bawah akan ketemu.
harganya. Oke. Nah, jadi itu apa? Kurva penawarannya. Oke. Nah, artinya di situ ingat yang tadi ya, karena di sini hanya mengambil variabel bebasnya harga terhadap kuantitas, berarti faktor-faktor lain di luar harga itu dianggap konstan. Ya. Jadi ketika faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus, maka kurva ini berlaku. Nah, kalau variabel lain di luar harganya berubah, ya tentu kurva ini juga udah berubah. Ya, udah berubah. Jadi di sini kurva penawaran yaitu pada kondisi di mana kuantitas adalah fungsi daripada harga dan faktor lain di luar harga itu dinyatakan konstan atau tetap. Oke. Nah, pengaruh faktor bukan harga, ya, artinya pengaruh faktor-faktor yang bukan harga. Apakah itu harga barang lain, biaya untuk memperoleh faktor produksi, tujuan perusahaan, tingkat teknologi. Nah, itu pengaruhnya ya tentu akan menyebabkan ini terjadi pergeseran dari kurva penawarannya. Jadi artinya gini, ini di kurvanya ini tadi, kalau harga berubah, berarti kuantitas juga berubah. Ya, tapi dia pergerakan daripada harga dan kuantitas itu adalah sepanjang kurva penawarannya. Jadi kurvanya tidak berubah, ya, tidak berubah. Kalau harga berubah, kuantitasnya, jumlah penawarannya yang berubah. Ya. Jadi bedakan jumlah penawaran dengan penawaran. Kalau jumlah penawaran berarti itu sumbu horizontalnya. Kalau penawaran itu berarti kurvanya. Oke. Nah, kalau faktor-faktor lain di luar harga, ya, apakah barang harga daripada produk yang relevan, kemudian biaya produksi, teknologi yang digunakan, tujuan operasional perusahaan, itu mengakibatkan, ya, terjadi perubahannya mengakibatkan kurvanya ini bergeser, ya, kurvanya bergeser. Ya, jadi kalau harga yang berubah, faktor lain di luar harga dinyatakan konstan, berarti pergerakan yang terjadi hanya sepanjang kurvanya. Tapi kalau terjadi perubahan pada faktor lain, ya, di luar harga produk itu, akan mengakibatkan perubahan penawaran. Jadi perubahan penawaran berarti kurvanya berubah, ya, kurvanya berubah. Jadi harga barang lain, biaya untuk memperoleh faktor produksi, tujuan perusahaan, tingkat teknologi, pengaruhnya ini adalah berakibat kurva penawarannya, ya, berubah atau bergeser. Ya, dia bisa bergeser ke arah kanan atau bergeser ke arah kiri, tergantung. Ya, kalau pengaruhnya adalah positif,
maka dia akan mengakibatkan kurvanya bergeser ke kanan. Kalau pengaruhnya negatif, mengakibatkan kurvanya bergeser ke kiri. Oke. Nah, gerakan di sepanjang kurva penawaran ada sama seperti di permintaan. Ya, di permintaan kemarin ada alongside demand curve, ya, dan shipping demand curve. Demikian juga di penawaran. Jadi ada pergerakan sepanjang kurva, ya, berarti itu akibat dari faktor harga daripada produk itu sendiri. Ya, jadi perubahan harga itu sendiri, di mana faktor lain dianggap konstan, akan mengakibatkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Tetapi kalau faktor-faktor lain bukan harga barang itu sendiri, apakah itu harga barang yang berkaitan, harga daripada faktor produksi, ya, kemudian teknologi, kemudian tujuan perusahaan. Nah, perubahannya akan mengakibatkan pergeseran pada kurva penawaran. Oke. Nah, kalau kita nyatakan secara matematis, ya, bahwa fungsi penawaran bisa dituliskan begini, ya, fungsi penawaran, di mana daripada produk X atau jumlah atas produk X adalah merupakan fungsi dari harga barang itu sendiri, harga daripada input, ya, price input, kemudian harga daripada produk yang relevan atau yang berkaitan, ya, kemudian ekspektasi harga di masa yang akan datang, kemudian teknologi, ya, kemudian jumlah, ya, produsen sejenis, dan faktor-faktor lain yang relevan, ya, misalnya seperti tadi tujuan daripada operasional perusahaan, ya, itu di OA. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah itu ini, ya. Jadi QSX adalah kuantitas penawaran barang atau jasa X. PX adalah harga dari barang atau jasa X yang ditawarkan. BI adalah harga dari input yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa X. PR adalah harga dari barang atau jasa lain yang berkaitan. PE adalah ekspektasi produsen terhadap harga dari barang atau jasa X di masa yang akan datang. D adalah teknologi yang tersedia atau yang digunakan. M adalah jumlah produsen yang menawarkan barang atau jasa sejenis. O adalah faktor-faktor lain yang dianggap spesifik, ya, yang berkaitan dengan penawaran atau jasa X. Misalnya kondisi perekonomian, fasilitas dari pemerintah, situasi politik, tujuan operasional perusahaan, dan lain-lain. Ya, jadi yang dianggap memang relevan dan berkaitan. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh perubahan dari faktor-faktor tersebut atau dari variabel penentu tersebut terhadap penawaran, ya. Kalau harga itu pengaruhnya positif, jadi sama seperti di permintaan kemarin, ya.
Kalau tandanya lebih besar dari 0 itu berarti positif, kalau tandanya lebih kecil dari 0 itu negatif. Kemudian baca dari bawah, delta itu adalah simbol matematik yang artinya perubahan. Ya, delta adalah perubahan. Jadi pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah penawaran, pengaruhnya adalah positif. Itu artinya apa? Kalau harganya naik, jumlah penawarannya akan naik. Kalau harganya turun, jumlah penawarannya turun. Ya, oke. PI adalah harga input. Ya, jadi harga dari faktor-faktor yang digunakan dalam produksi. Apakah bahan baku, apakah tenaga kerja. Nah, ini pengaruhnya negatif. Ya, pengaruhnya negatif. Jadi kalau harga inputnya berubah, ya, naik, berarti penawarannya akan turun. Ya, penawarannya turun. Sebaliknya, kalau harga inputnya turun, maka penawarannya akan naik. Jadi harga daripada inputnya itu pengaruhnya negatif terhadap penawaran. Kemudian harga daripada produk yang relevan. Nah, ini pengaruhnya negatif untuk barang substitusi, namun positif untuk barang komplementer. Ya. Jadi kalau harga produk substitusinya naik, ya, kalau harga produk substitusinya naik, berarti jumlah penawarannya, nah itu akan turun. Ya, sebaliknya kalau harga produk substitusinya turun, berarti jumlah penawarannya akan naik. Ya, sebaliknya untuk komplementer. Nah, kemudian ekspektasi dari produsen atas harga di masa mendatang. Nah, ini pengaruhnya adalah negatif. Jadi kalau produsen berharap, ya, bahwa harga akan naik di waktu yang akan datang, maka jumlah penawarannya akan turun. Ya. Dan sebaliknya, kalau harga dianggap di masa mendatang turun, maka jumlah penawarannya akan naik. Nah, kemudian teknologi yang digunakan. Nah, ini adalah pengaruhnya adalah positif. Ya, karena teknologi itu adalah tentu di dalam proses itu adalah untuk efisiensi. Ya, jadi antara lain untuk efisiensi, untuk meningkatkan mutu atau kualitas dan sebagainya. Jadi kalau tingkat teknologinya meningkat, berkembang, berarti perusahaan akan semakin efisien atau produknya itu semakin bermutu, maka penawarannya juga akan naik. Ya. Kemudian produsen sejenis, ya, yang menawarkan barang yang sama, ya, N. Nah, ini pengaruhnya positif. Oke, nah itu pengaruh perubahan dari variabel penentu, ya, terhadap penawaran. Sekali lagi, kalau harga produknya itu mempengaruhi jumlah penawarannya, ya, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan. Sedangkan faktor-faktor lainnya, apakah harga daripada inputnya, kemudian harga produk yang berkaitan, ya, atau
ekspektasinya, teknologinya, ya, jumlah produsen sejenis. Nah, itu adalah dianggap berpengaruh. Oke, baik. Ada pertanyaannya sampai di situ? Silakan. Halo. Tidak ada, Pak. Ada. Enggak ada pertanyaannya? Mengenai konsep teori penawaran ini? Silakan kalau ada. Ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada, bisa paham semuanya ya? Oke, kalau tidak ada, nah materinya saya sudah upload di grup timnya. Kemudian untuk materi kita minggu depan kita akan bicara tentang market equilibrium, ya, atau titik keseimbangan daripada pasar, ya. Nah, itu nanti saya udah upload. Nah, contoh persamaan, ini contoh saja ya, contoh saja persamaan dari fungsi penawaran ini di slide-nya, bahwa kuantitas jumlah penawaran atas produk X misalnya adalah 325 ditambah 7 PX dikurang 0,2 PI dikurang 0,8 PR ditambah 5. Nah, di sini PR adalah produk yang relevan. Oke. Ini tandanya koefisiennya negatif. Maka pertanyaannya adalah, berarti ini harga produk komplementer atau harga substitusi? Halo. Apa jawabannya? Halo semuanya. Harga produk substitusi kah atau komplementer? Oke, nah itu tadi ini pengaruhnya. Kan tadi di sini kalau harga produk yang relevan adalah pengaruhnya negatif kalau barang substitusi, positif kalau barang komplementer. Nah, di persamaan ini dia koefisiennya adalah bertanda negatif. Ya, itu berarti apa? Ini adalah harga produk substitusi dari produk X. Kalau yang diteliti itu adalah harga produk komplementer, tentu di sini harus tandanya positif. Karena pengaruhnya tadi, ya.
negatif untuk substitusi. Nah, misalnya ini input, ya, harga daripada input. Tadi kan pengaruhnya negatif, berarti di sini minus 0,25 PI. Kalau kita tulis di sini positif, itu udah salah. Nggak bisa. Kenapa? Karena pengaruh daripada harga input itu adalah negatif, bukan positif. Ya, PX pengaruhnya positif. Nah, ini kan tandanya plus 7. N itu adalah jumlah produsen yang menawarkan barang yang sejenis, pengaruhnya positif. Nah, di sini tandanya juga positif. Nah, kalau diteliti ekspektasi daripada produsen atas harga di masa yang akan datang dimasukkan di sini, diteliti bagaimana, berapa pengaruhnya, tentu harus bertanda negatif. Nah, seperti itu, ya. Oke, baik. Ada pertanyaannya? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya. Berarti kalau dari perhitungan ini substitusi ya Pak, di bawah di minus ya Pak? Gimana? Saya masih kurang paham apa perhitungannya. Suaranya apa? Suaranya pecah. Nggak jelas. Oke Pak. Saya masih kurang paham Pak untuk perhitungannya seperti ini. Oh, gini. Kalau Iya. angka ini, angkanya kan kalau secara matematik, ya, misalnya kalau di sini persamaannya 7, itu kan berarti kalau PX berubah 1 unit satuan akan mengakibatkan perubahan pada QSX sebesar 7 unit satuan. Atau kalau harga inputnya berubah 1 unit satuan, itu berarti akan mengakibatkan QSX-nya berubah 0,25 unit satuan. Ya, jadi kalau harga inputnya naik misalnya 1%, akan mengakibatkan QSX-nya turun, ya, 0,25%. Itu kan kalau kita baca secara matematik persamaan ini. Nah, pertanyaannya tadi, terus angka-angka itu dari mana? Tentu angka-angka itu adalah diperoleh dengan melakukan penelitian, ya, atau survei terhadap pasar atas produk X, ya. Jadi diteliti, ya, dilakukan penelitian secara ekonomi, bagaimana pengaruh, seberapa besar pengaruh daripada harganya, seberapa besar pengaruh daripada harga inputnya, seberapa besar pengaruh daripada harga produk yang relevan. Jadi angka-angkanya diperoleh dari penelitian, ya, atas pasar terhadap penawaran daripada produk X. Ya, jadi ini anggaplah ini adalah hasil survei pasar yang dilakukan atas produk X, diperolehlah persamaannya ini. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi angka-angkanya itu hasil daripada penelitian pasar untuk produk X itu dari sisi produsennya. Baik Pak, terima kasih. Nah, jadi gini, seorang produsen atau seorang penjual, dia harus tahu, ya, dia harus tahu seperti apa fungsi penawaran atas produk yang dihasilkannya, ya, sehingga kalau ada terjadi perubahan, dia tahu, ya,
pengaruhnya seperti apa, dan seberapa besar pengaruhnya. Ya, karena kan pasar itu kan dinamis, ya, artinya pasar itu berubah terus gitu. Nah, kalau produsen nggak tahu bagaimana dia mengambil keputusan gitu. Jadi seorang produsen barang maupun jasa, dia harus tahu ya bagaimana fungsi atau persamaan atas produk yang dihasilkannya dari sisi penawarannya. Ya, sehingga dia juga tahu ya untuk mengambil keputusan ketika terjadi perubahan di pasar. Nah, dia juga harus tahu fungsi permintaan atas produknya seperti apa. Ingat bahwa di dalam pasar bersaing sempurna, ya, produsen itu adalah penentu harga. Ya. Jadi istilah ekonominya kalau di pasar bersaing sempurna, produsen adalah penerima harga. Ya. Penerima harga. Jadi dia disebut price taker. Tapi pasar bersaing sempurna itu kan tidak ada faktanya terjadi. Ya, itu hanya teori saja. Nah, faktanya di lapangan pasar itu hanya ada bersaing tidak sempurna, oligopoli, atau monopoli. Nah, di dalam struktur pasar, apakah itu oligopoli, monopoli, maupun bersaing tidak sempurna, produsen itu adalah price maker. Jadi dia menentukan harga daripada produknya. Nah, kita bisa lihat kalau kita mau beli sesuatu, itu kan sudah ada harga produsen, ya, atau disebut dengan harga pabrikan. Ya, tentunya bagaimana dia menentukan harga? Ya, dia harus lihat bagaimana permintaannya, bagaimana penawarannya, ya. Nah, itu ada di strategi penentuan harga. Nah, tapi di sini kita hanya bicara bahwa produsen itu adalah yang menentukan harga. Untuk itu dia harus tahu bagaimana fungsi permintaan atas produknya, bagaimana fungsi penawaran atas produknya. Sehingga dia bisa tentukan harganya berapa agar dia memperoleh laba yang maksimum. Karena tujuannya kan adalah memaksimais laba, ya, atau memaksimais nilai perusahaan, ya kan? Jadi situ. Oke, baik. Kalau masih ada pertanyaannya boleh silakan sebelum kita akhiri kuliah kita hari ini. Oke, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Salam, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Kita akan bicarakan tentang titik keseimbangan pasar, ya. Terima kasih Bapak. Oke, Selamat semuanya. pagi. Yuk. Terima kasih, Pak. Baik, Terima baik. kasih. Terima kasih.